Terima kasih. Ya, ya ini juga perlu disampaikan bahwasanya karma itu bukan satu-satunya faktor. Walaupun karma itu menjadi salah satu faktor yang menentukan kita untuk mengalami penderitaan, mengalami kebahagiaan, tapi itu bukan satu-satunya faktor. Banyak faktor lain yang juga menjadi penyebab kebahagiaan dan penderitaan kita. Nah, berkenaan dengan sakit juga sama. Salah satunya yaitu memang karma. Maka tadi disampaikan, kalau orang suka melukai makhluk-makhluk lain sebagai dampak dari perbuatan tersebut, maka dia sakit-sakitan. Itu salah satunya. Tetapi kemudian apa ada faktor lainnya? Ada juga. Nah, faktor seperti apa? Ya, kalau dalam Abhidhamma misalnya, kan ada namanya cita jarupa. Ada jasmani, ya katakan keberadaan jasmani yang muncul karena batin. Kemudian ada namanya utu jarupa, keberadaan jasmani yang dipengaruhi oleh utuh atau iklim, suhu. Kemudian juga ada aharaja rupa, keberadaan jasmani yang dipengaruhi oleh makanan ahara. Dan memang yang keempat adalah kamaja rupa, keberadaan jasmani yang muncul karena karma. Maka orang menjadi sakit memang salah satunya disebabkan karena karma. Tapi ada penyebab lain juga. Orang sakit karena pikiran. Dia tidak punya niat untuk untuk apa katakan berbuat jahat. Tapi kalau pikirannya stres, pikirannya depresi, pikirannya gelisah, pikirannya khawatir, ini juga mempengaruhi fisiknya menjadi sakit. Atau kemudian disebabkan karena apa? Utuh, suhu, iklim. Nah, orang walaupun pikirannya itu baik, dia tidak melakukan kejahatan, tapi kalau dia pindah dari tempat yang dingin sekali ke tempat yang panas sekali, ya fisik juga tidak bisa bertahan. Atau sebaliknya, dia berangkat dari tempat yang panas ke tempat yang dingin sekali, fisik juga tidak bisa bertahan, sakit bisa muncul. Kemudian juga dari makanan juga sama. Makanan mempengaruhi. Nah, seorang arahanta, sang Buddha, kemudian Bante Mahakasapa, Bante Mahamoggallana juga masih sakit juga secara fisik. Ya, secara fisik masih sakit juga. Ya karena apa? Kadang-kadang karena makanan juga. Nah, makanannya tidak sesuai, walaupun kita tidak punya niat yang buruk, kalau kita makan yang tidak sesuai dengan tubuh kita, ya itu bisa menimbulkan sakit. Ya, kalau kita makan terlalu banyak cabai misalnya, ya kita bisa kena diare. Kita makan terlalu banyak gula, ya tubuh kita juga kebanyakan gula, diabetes. Makan terlalu banyak apa tepung, kolesterol, ya kolesterol kita juga meningkat. Makanan juga mempengaruhi. Jadi tidak hanya karma saja, tidak hanya karma lampu saja. Makanan, suhu, kondisi batin kita juga mempengaruhi fisik kita untuk sehat atau tidak sehat. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa satu-satunya yang membuat kita senang dan menderita itu adalah karma, yaitu itu tidak ada bedanya dari yang lain. Sedangkan dalam Padijak Samuppada itu apapun fenomena yang muncul itu muncul karena berbagai macam sebab, berbagai macam kondisi. Tidak ada yang namanya apa klausa prima atau penyebab tunggal, tidak ada. Ya, apapun yang muncul dalam kehidupan kita disebabkan oleh banyak penyebab. Maka karma itu hanya salah satu dari banyak penyebab mengapa kita hidup bahagia atau tidak bahagia, termasuk mengapa kita sakit atau kita sehat. Ya, jadi begitu ya. Izin bertanya, Bante. Baik, silakan. Eh, Tadi mengenai kelahiran karena bergantung kepada karma kita sendiri. Yang saya tanyakan, kita ini ada karma pertama kita itu apa gitu, Bante? Karma pertama-tama kali sehingga kita terlahir itu apa? Kalau kita terlahir karena cetana, karena kehendak, lah kehendak ini munculnya dari mana gitu, Bante? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengenai aku salah garuka kama. Yang di dalam suta diantaranya kalau kita membunuh orang tua, kita akan masuk ke neraka yang paling menyakitkan, yaitu neraka awici. Nah, misalnya ada seorang bapak yang kelakuannya tuh kotor sekali, dia koruptor, perampok, mungkin pembunuh, dan juga mungkin pemerkosa. Nah, ini
beliau ini terbunuh oleh anaknya sendiri gara-gara perbuatan sang bapak itu. Karena sultannya seperti itu, apakah sang anak ini tetap masuk ke neraka Awici meskipun hanya sebentar gitu Bante? Kemudian pertanyaan ketiga terkait dengan anagami tadi. Kalau kita sebagai manusia bisa mencapai arahat dengan yang seorang anagami sebelum mencapai arahat, dia menikmati alam yang bahagia yang lama sekali. Itu rasanya untung yang menjadi anagami daripada yang arahat lebih dulu. Komentarnya bagaimana Bante? Terima kasih. Ya. Ya, berkenaan dengan yaitu tadi yang pertama apa ya? Karma ya. Tadi yang pertama kok saya lupa ya. Yang pertama mengenai kita ini ada karena bergantung. Oh iya, betul. Pertama kita itu apa? Iya. Kalau dari sana, ceritanya dari mana? Iya. Yaitu pertanyaan tersebut seperti pertanyaan oleh para siswa Sang Buddha. Kapan sebenarnya makhluk ini dikuasai, digelapkan oleh awija dan tanha? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan seperti kapan manusia ini, kemunculan manusia itu pertama kali muncul. Karena begitu ada awija dan tanha, maka ada keberlanjutan dari makhluk. Atau dengan begitu ada karma, ada keberlanjutan dari makhluk. Karena karma juga muncul dari tanha. Sama pertanyaannya. Lantas Sang Buddha menjawab bahwa pertanyaan tersebut itu seperti seseorang yang menghitung. Misalnya, semua ranting, semua dedaunan, semua cabang pohon yang ada di India itu dikumpulkan jadi satu, kemudian satu persatu dihitung. Ini adalah ayah saya, ini adalah kakek saya, ini adalah kakek ayah saya, dan seterusnya. Sebelum itu semua selesai, yang lainnya sudah membusuk, yang lainnya sudah muncul lagi, dan tidak ada habis-habisnya. Itulah kehidupan manusia. Kita itu sudah lahir dalam kehidupan-kehidupan yang lampau, sudah tidak terhitung banyaknya. Uncountable. Tidak bisa terhitung. Dan sia-sia kita untuk mencari awal mula awija tanha itu muncul. Sia-sia kita untuk mencari awal mula karma itu muncul. Nah, karena kesia-siaan, maka Sang Buddha lebih baik menekankan hidup saat ini dan sekarang. Saat ini dan sekarang kita tahu yang menyebabkan duka penderitaan adalah kotoran batin. Maka untuk bebas dari kotoran, dari duka, maka harus melenyapkan sebabnya. Itu saja. Ya, jadi itu. Karena kalau kita berbicara tentang awal mula manusia, itu sebenarnya tidak ada, ya kalau kita melihat dari kehidupannya lampu yang tidak terhitung, itu percuma juga. Mungkin kalau kepercayaan lain mudah saja, oh itu dari kekuatan luar. Tapi kalaupun percaya dengan itu, apakah kotoran batin sudah lenyap? Enggak lenyap juga. Apakah dengan percaya bahwa oh kita tuh lahir dari kekuatan luar, apakah kemudian kita itu langsung terbebaskan dari duka? Enggak juga. Nah, tetapi Sang Buddha melihat realitas bahwa kehidupan kita sudah sangat-sangat lama. Dan melihat itu lebih baik adalah fokus ke saat ini dan sekarang, melenyapkan apa yang menjadi penyebab duka penderitaan. Dan kita tahu penyebabnya apa? Kotoran batin. Itu yang harus kita arahkan, kita tekankan untuk hal seperti ini. Ya, ini bisa dipahami ya? Bisa Bante. Ya, baik. Kemudian mengenai orang membunuh orang tua, ya Sang Buddha menyampaikan begini, bahwa jasa orang tua itu sebenarnya sudah sangat besar, yang tidak bisa kita kembalikan atau kita bayar dengan, bahkan kalaupun seandainya kita itu adalah Raja Cakrawati yang menguasai dunia, kemudian seluruh harta kekayaan kita itu kita
kita berikan kepada orang tua kita, apakah ibu atau ayah kita, jasa mereka yang telah katakan uh, introducing atau mengenalkan kita kepada dunia, itu tidak terhitung. Itu tidak bisa dibalas dengan segala harta kekayaan. Hanya dengan kita mengajak mereka untuk melakukan hal yang baik, orang tua yang masih tidak punya sila, kita ajak untuk memperhatikan sila, berhasil. Orang tua yang masih punya kekikiran, kita ajak untuk menjadi dermawan, berhasil. Orang tua yang tidak punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, tidak punya keyakinan terhadap hukum karma, punya keyakinan dan berhasil. Orang tua yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, kita arahkan untuk mempunyai pengetahuan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian mereka mulai sedikit demi sedikit paham. Itulah cara yang terbesar yang bisa membalas kebajikan jasa orang tua. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kemudian, oh dia jahat, dia pemerkosa, dia pembunuh, kemudian sudah bunuh saja misalnya begitu, sama saja. Sedangkan itu adalah kesempatan bagi dia untuk bagaimana bisa membalas. Orang tua saya itu seorang yang jahat, maka saya harus berusaha membawa orang tua saya menjadi baik. Itulah yang harus dilakukan. Tapi kalau kemudian bunuh misalnya begitu, itu ya bagaimana dia tetap melakukan aku salah garupa karma. Ya begitu ya. Karena apa? Jasa orang tua mau bagaimanapun, untung kita itu masih hidup, untung ketika kita masih dalam kandungan tidak diaborsi, untung ketika kita masih baik kita tidak dibuang ke laut, tapi kita masih hidup, artinya kita masih harus melihat bahwa mereka masih berjasa kepada kita. Dan tugas kita adalah bagaimana menyokong mereka yang kalau tidak punya harta kekayaan ya menyokong mereka dalam hal spiritual. Selain ya tentunya harta kekayaan, kalau ya memiliki itu penting juga. Nah itu yang harus dilakukan. Karena mengapa masih sebagai akusala garuka karma? Karena mereka punya jasa yang besar terhadap kita, yang mengenalkan dunia kepada kita. Itu untuk pertanyaan kedua. Semoga bisa dipahami. Yang ketiga, ya kalau kita masih berpikiran tentang kebahagiaan itu ukurannya adalah kesenangan indrawi, ya memang seakan-akan menjadi arahat itu rugi dong. Mending jadi anagami, karena anagami masih lahir di alam rupa Brahma dan lama sekali. Itu kalau ukurannya bahwa kebahagiaan itu adalah dari kesenangan indrawi. Tetapi kalau ukurannya kebahagiaan itu justru lepas dari kesenangan indrawi, kebahagiaan itu sudah tidak berkenaan dengan vedana, perasaan, ya arahat itu lebih beruntung daripada seorang anagami yang terlahir di alam rupa Brahma. Nah makanya pernah Bante Sariputta itu ditanya, kalau memang itu nibbana itu adalah tidak adanya vedana, perasaan, kenapa dikatakan sebagai kebahagiaan tertinggi? Paramang sukang, nibbana paramang sukang. Nah, Bante Sariputta mengatakan justru karena tidak ada vedana itulah maka itu disebut kebahagiaan tertinggi. Nah, selama ini kan kebanyakan dari makhluk termasuk kita-kita ini kan melihat kebahagiaan dari sisi apa? Sesuatu yang berkondisi, dari sisi sangkara, yang adalah vedana, perasaan. Sehingga seseorang yang mendapatkan kebahagiaan ya suka vedana, ya, kebahagiaan yang bersifat vedana, perasaan, itu beruntung sekali. Seperti mereka anagami yang terlahir di alam Sudawasa, lama sekali di sana, menikmati kebahagiaan yang sifatnya adalah vedana. Yaitu seakan-akan itu beruntung, karena kita melihat dari sisi yang lain. Tetapi bagi seorang arahanta ya justru mereka adalah manusia paling beruntung. Karena kebahagiaan mereka bukan kebahagiaan yang muncul karena vedana, bahkan bebas dari vedana. Nah itu bedanya. Jadi seorang arahanta wah jauh lebih beruntung ketimbang seorang anagami yang terlahir di alam sana, di alam rupa Brahma. Tergantung dari mana kita melihat, ya. Kita melihatnya dari sisi spiritualitas atau dari sisi duniawinya. Ya, terima kasih Bante Ya, Anumodana. begitu ya. Baik. Bante, mohon izin bertanya Bante. Ya, baik. Ini tentang sate Bante.
Baik. Ada beberapa penerjemahan diterjemahkan sebagai kewaspadaan. Ada juga diterjemahkan sebagai kesadaran, Bante. Dan ada juga diterjemahkan sebagai ingatan. Jadi, yang mana yang benar, Bante? Ya, terima kasih, Bante. Iya. Semuanya bisa benar, tergantung konteksnya. Karena di dalam sati itu memang pertama ada ingatan. Bahkan sati itu adalah sarati, dari kata sarati, ia mengingat. Maka kekuatan sati adalah apa? Cira katampi, cira basitampi, anu sarati, sarati anu sarati. Seseorang yang mampu mengingat apa yang telah diucapkan pada waktu yang lewat, yang lama, dan apa yang telah dilakukan pada waktu yang telah lama. Kemampuan mengingat itu adalah juga sati. Sati. Tapi juga sati juga kewaspadaan juga. Maka ada definisi di dalam Padisambhidamagga. Definisinya adalah apa madena kampatiti idang wucati sati balang. Yang dimaksud dengan kekuatan sati adalah ketika seseorang tidak digoyahkan di dalam kelengahan. Apa mada? Pamade, maksudnya pamade nak kampatiti idang wucati sati balang. Kekuatan sati adalah ketika seseorang tidak lengah di dalam kelengahan. Artinya kalau seseorang punya apamada, punya kewaspadaan, maka orang tersebut adalah orang yang punya perhatian. Maka sati juga adalah kewaspadaan, sati juga adalah ingatan. Nah, juga sati juga sering diterjemahkan sebagai kesadaran. Nah, kalau kesadaran di sini adalah mengacu pada sadar eling. Nah, sadar eling itu juga adalah sati. Kenapa? Orang yang punya sati adalah orang yang eling. Eling sadar dengan apa yang sekarang sedang terjadi. Bahkan ingatan tadi, ketika sati itu diartikan sebagai ingatan, dalam konteks meditasi adalah ingatan terhadap apa yang sedang diperhatikan. Kalau kita memang dalam meditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas, senantiasa ingat terhadap nafas, itu adalah sati. Ketika batin tidak mengembara, tidak lengah, ingat terhadap nafas, itu adalah sati. Sadar terhadap nafas, itu adalah sati. Eling terhadap nafas, itu adalah sati. Waspada terhadap nafas, itu adalah sati. Dan juga sati juga adalah perhatian juga. Karena di dalam sati ada perhatian terhadap apa? Terhadap apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang diperhatikan. Objek yang diperhatikan. Maka di dalam sati ada kewaspadaan, ada kesadaran atau eling, ada ingatan juga, ada juga yaitu perhatian. Itu di dalam sati. Tetapi sebenarnya kata sati sendiri itu dari kata sarati, ingat. Tetapi ya diterjemahkan kebanyakan sebagai perhatian. Perhatiannya benar. Apapun terjemahannya, asal kita paham penggunaannya, pemaknaannya, konteksnya bagaimana, itu masih oke, asal kita paham semua itu. Nah, sati ini bisa diumpamakan seperti ini. Jadi Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Kalau seseorang misalnya pada suatu kali misalnya diminta untuk membawa satu kendi, bukan kendi, satu jar atau satu periuk, ya, satu periuk yang berisi air penuh sampai ke permukaan, ditaruh di atas kepala. Kemudian dia diminta untuk berjalan di tengah-tengah kerumunan yang sedang menari menyanyi. Karena di situ ada seorang penari yang cantik jelita, dikerumuni oleh banyak orang, nah itu mereka sambil menari dan menyanyi. Orang tersebut itu diminta untuk berjalan ke sana. Tapi di belakang itu ada seorang dengan pedang terhunus, siap untuk memenggal kepala orang tersebut kalau sampai ada satu tetes saja keluar dari periuk tersebut. Kira-kira ketika orang tersebut berjalan dengan membawa periuk di tengah-tengah kerumunan yang hiruk-pikuk, apa yang dia lakukan? Sementara di belakang sudah ada orang dengan pedang terhunus siap memenggal kepalanya. Dia harus berjalan dengan penuh perhatian. Dia harus sadar, sesadar-sadarnya
tidak membiarkan pikirannya mengembara. Dia harus eling, dia harus betul-betul waspada, dia harus hati-hati. Nah, kondisi batin yang demikian ini adalah sati. Makanya tergantung penggunaannya. Kalau kita paham penggunaannya, itu ya sebenarnya sudah sesuai. Itu satu perumpamaan. Perumpamaan lain adalah misalnya ada kerajaan yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Kemudian ada satu pintu gerbang yang di situ ada seorang penjaga. Nah, penjaga tersebut yang menjaga siapapun yang keluar masuk ke pintu gerbang tersebut. Nah, semua orang, semua makhluk yang ingin masuk ke kerajaan keluar harus lewat pintu tersebut. Karena itu dikelilingi oleh tembok tinggi, tidak mungkin bisa melompat. Harus ke pintu tersebut. Nah, penjaga yang ada di pintu gerbang yang mengetahui siapa-siapa yang masuk, siapa-siapa yang keluar, siapa-siapa yang boleh masuk, siapa-siapa yang tidak boleh masuk, siapa-siapa yang boleh keluar, siapa-siapa yang tidak boleh keluar. Ternyata kerajaan itu tidak lain adalah ya katakan ya batin dan jasmani kita. Pintu tidak lain adalah 6 indera kita. Pintu indera. Dan security atau penjaga pintu gerbang tersebut adalah sati, adalah perhatian. Artinya perhatian di sini ada yang memperhatikan keluar masuknya objek-objek atau setiap pengalaman yang muncul dari 6 indera ini. Ketika orang punya perhatian, kewaspadaan, bahkan termasuk pengetahuan tentang objek-objek yang dialami melalui 6 indera ini, itu adalah sati, itu adalah perhatian. Atau kewaspadaan, atau kesadaran. Maka terjemahan apapun ya sebenarnya ya asal dipahami dengan baik, itu sebenarnya masih oke. Memang tapi harus ada pemahaman, karena kalau tidak memang rancu juga. Karena seperti misalnya vinyana juga diterjemahkan sebagai kesadaran. Kemudian juga ini sati juga sebagai kesadaran. Nanti kalau kita bicara misalnya manasikara, itu juga perhatian. Kemudian sati juga perhatian. Tapi kalau nanti kita kembali kepada istilah yang digunakan oleh Sang Buddha, manasikara, sati, vinyana, ya kita sudah tahu ada perbedaannya. Hanya saja dalam konteks bahasa Indonesia, memang kita harus ya hati-hati dan kita harus tahu konteksnya juga. Supaya kita tidak perhatian yang sebenarnya adalah sati atau kesadaran yang sebenarnya adalah sati, kemudian karena tidak ada istilah sati yang ada di sana dianggapnya sebagai vinyana. Nah, kemudian juga vinyana yang harusnya itu adalah kesadaran yang harusnya vinyana, kemudian dianggapnya sebagai sati karena tidak ada bahasa palinya di sana. Makanya kita harus kembali kepada bahasa Pali ke dalam kitab aslinya supaya istilah-istilah yang tadi itu rancu, ketika kita kembali kepada bahasa palinya kita akan paham, oh ini yang dimaksud adalah sati, ini adalah vinyana, ini adalah manasikara. Nah, kita akan tahu. Dan kemudian ketika diterjemahkan ke dalam apapun terjemahannya pun juga kita akan tahu konteksnya ini adalah sati, konteksnya ini adalah vinyana, konteksnya ini adalah yaitu misalnya manasikara dan seterusnya. Ya, jadi memang harus demikian. Ya, begitu ya, Pak Busu. Bante, Ya, saya Canda Tano, Bante, mohon izin bertanya. ya. Oh ya, baik, silakan. Yang kita tahu, yang tadi Bante ada jelaskan, ada namanya akusala garuka kama. Dengan 4 perbuatan itu termasuk membunuh ayah ibu. Nah, adakah kusala kama, garuka kama? Nah, Ya, ada. Apa aja, Bante? Tolong penjelasannya, Bante. Terima kasih. Iya, tadi sudah disinggung juga ya. Itu pencapaian jana. Jadi kalau orang mempraktikkan meditasi, mencapai jana,
jana pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kemudian arupa jana, itu disebut sebagai kusala garuka kama. Jadi perbuatan baik yang besar, karena dia mencapai pencapaian-pencapaian jana. Nah, itu disebut kusala garuka kama. Itu jadi demikian ya. Kalau yang aku salah kan ada 5 tadi. Membunuh ayah, membunuh ibu, melukai seorang Buddha, kemudian membunuh arahat, dan juga yang kelima adalah memecah belah sangga. Itu ada 5. Nah, kalau yang kusala itu adalah pencapaian-pencapaian jana. Jadi ada jana 1 sampai arupa jana, yaitu newasanya nasanya yatan. Jadi ada 8 jana. Nah, mencapai itu adalah masih bagian dari karma. Dan itu masih memberikan buah karma. Yang itu adalah baik. Ya, kalau kita lihat itu sepertinya melakukan kebajikan itu sangat sulit sekali, Bante. Kalau kita lakukan garuka kama itu kan dengan langsung saja tuh seakan-akan cepat langsung kita melakukannya. Tapi kalau itu kan kita mau sampai jana itu untuk mendapatkan jana 1 aja sangat susah sekali. Nah, bagaimana, Bante? Ya, memang itulah adanya. Begitulah adanya kan. Ya, makanya. Tapi paling tidak ya kita berusaha untuk melenyapkan yang buruk-buruk. Ya, kalau kita punya pemahaman dhamma yang kokoh, saya yakin kita pun juga akan sulit sekali, sangat sulit untuk bisa melakukan kejahatan akusala garuka kama. Sangat sulit. Sepertinya kalau sudah kita memahami dhamma, kemudian yakin dengan hukum karma, kok seperti mustahil juga untuk bisa membunuh orang tua. Mustahil untuk membunuh arahat gitu kan. Ya itu juga menjadi sesuatu yang sulit juga. Ya bahkan kalau bisa jangan dilakukan juga. Nah, jadi tergantung dari kapasitas masing-masing individu. Ya memang kenyataannya secara umum memang demikian. Untuk melakukan akusala garuka kama mudah, tapi untuk mendapatkan kusala garuka kama itu lebih sulit. Realitasnya begitu memang. Ya, begitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Karena ini yang terakhir, Ada, Bante. sesi terakhir. Bante, kalau tadi Bante jelaskan bahwasannya kelahiran, terus proses hidup dan kematian itu sangat tergantung sama karma. Yang ingin saya tanyakan adalah, dalam kasus COVID kemarin, Bante, itu begitu banyak orang meninggal, itu karma apa ya, Bante, sampai seperti itu? Makasih, Bante. Ya, seperti tadi kan sebenarnya karma itu kan sebenarnya menjadi salah satu saja ya. Salah satu dari penyebab kita mengalami penderitaan ataupun kebahagiaan. Jadi tidak harus seperti kemarin kasus di mana banyak orang meninggal karena COVID, itu adalah karena mungkin itu adalah karma itu ya. Ya tidak harus demikian juga. Tidak harus itu dari karma orang tersebut. Tapi kalaupun seandainya itu adalah karma dari orang tersebut kan memang ada yang namanya sebenarnya tidak ada istilah karma kolektif, tidak ada ya, tetapi ada indikasi memang di mana ketika orang bersama-sama melakukan kejahatan yang sama, nanti buah dari perbuatannya juga itu buahnya itu muncul bersama-sama. Ada indikasi demikian. Jadi pada zaman Sang Buddha ada kasus, ada beberapa biku yang ketika masuk ke guanya tertutup selama 1 minggu. Nah ternyata dalam kehidupannya lampau mereka pernah yang menutup rumah dari iguana, tidak bisa keluar. Nah sampai kemudian beberapa hari baru kemudian dibuka. Ternyata karmanya masih ada. Nah, itu yang kemudian menjadi satu istilah. Oh ini berarti karma kolektif yang bersama-sama melakukan kejahatan kemudian buahnya bisa bersama-sama berbuah. Memang ada indikasi demikian. Tapi harus diingat bahwasanya ya tidak semua yang kita alami itu adalah karena karma kolektif. Ya tidak harus demikian juga. Ya karena kita terlahir sebagai manusia dan kebetulan memang pada waktu itu ada virus yang menyerang, ya siapa saja bisa diserang juga. Itu kan juga menjadi faktor juga. Kalau kita terlahir di alam dewa, mana bisa kita kena virus COVID-19. Ya itu karena kita terlahir sebagai manusia. Ya sehingga itu memungkinkan kan, karena kita bersama-sama di alam manusia,
ketika ada masalah di alam manusia, kita pun juga kena dampaknya. Itu juga penyebab juga, tapi tidak harus dari perbuatan ya, atau karma kita yang lampau, tidak harus demikian. Izin bertanya Bante. Iya. Saya ingin bertanya mengenai Patidana Bante. Baik. Patidana, bagaimana makhluk-makhluk yang kita kirim pelimpahan jasa atau Patidana ini bisa menangkap atau tepat sasaran Bante gitu. Baik makhluk yang di alam rendah ataupun makhluk-makhluk yang di alam tinggi. Terus jika kita sering melakukan Patidana Bante, apa sih manfaat paling besarnya Bante? Gitu kira-kira Bante. Makasih. Iya. Ya, Patidana ini sebenarnya akan menjadi efektif atau katakan ideal sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah ada si pembuat yang melakukan Patidana. Itu seperti seorang petani. Yang kedua ada ladang. Kalau bisa ladangnya subur. Yang ketiga adalah objek yang didanakan. Nah, kemudian yang dipatidanakan atau yang kita melimpahkan jasa tentu adalah yang punya hubungan karma dengan kita. Kalau tidak punya hubungan karma ya karena tidak ada kelekatan dengan kita ya akan tidak bisa juga. Tapi kalau ada hubungan karma dengan kita, apalagi pernah punya kerabat dengan kita, walaupun itu bukan kehidupannya sekarang, tapi kehidupan-kehidupannya lampau pernah berkerabat dengan kita dan masih ada ingatan terhadap kita, itu menjadi satu syarat juga agar nanti Patidana yang dilakukan itu akan betul-betul diterima atau dengan kata lain makhluk tersebut akan ikut berbahagia. Nah sekarang ada si pemberi atau si pelaku yang melakukan Patidana itu harus seorang petani. Maksudnya bukan petani dalam konteks petani ini, tapi seorang petani yang ibaratnya seperti seorang petani yang skill, yang ahli. Nah, kemudian yang petani yang ahli ini adalah seseorang yang punya kemoralan yang baik. Ingat, Patidana ini juga akan menjadi efektif kalau yang melakukan itu juga punya kemoralan. Sang Buddha pernah menyampaikan di dalam Akangkaya Sutta, kalau seorang biku ingin bahwa apa yang dilakukan memberikan manfaat buah yang besar kepada leluhur, maka dia harus memperhatikan sila dengan baik, kemudian mengembangkan samatha, mengembangkan vipassana. Ya, dengan kata lain, memperhatikan mengembangkan sila samadhi panya. Maka dengan praktek demikian, apapun yang dia lakukan akan memberikan manfaat yang buah besar kepada leluhur. Itu kalau kemudian dibuat Patidana. Maka si pelaku juga harus yang punya, kalau semaksimal mungkin punya kemoralan yang baik. Kemudian yang menerima kebajikan dari si pelaku, memang yang terbaik adalah mereka yang telah mencapai kesucian. Maka seperti ladang yang subur. Nah, jadi petani yang cerdas, yang ahli, kemudian punya ladang yang subur. Wah, itu nanti akan buahnya akan lebat. Tapi kalau ladangnya tidak subur, ya memang ya kadang tidak efektif juga. Kemudian tentu benda yang diberikan, kebajikan yang dilakukan juga sesuai. Kalau itu dilakukan, tiga-tiganya ini ada, maka kebajikan itu menjadi besar dan yang memperoleh Patidana ini juga akan memiliki kebahagiaan yang lebih besar. Tapi kalau misalnya, mungkin ya kita logikanya begini. Kalau kita melihat orang yang suka berbuat kejahatan, suatu kali dia datang ke wihara, berdana. Kadang-kadang kita yang melihat saja mungkin akan berpikiran buruk, bukannya ikut berbahagia. Wah, paling-paling dia itu berdana dari hasil korupsi. Nah, jadi bukannya kita berbahagia, tetapi kita bisa berpikir buruk. Padahal dia berdana itu kebajikan. Tapi karena dia tidak menjaga kemoralannya, orang melihat pun juga berpikiran buruk. Nah, demikian pula, kerabat kita pun juga sama. Kalau kerabat kita ini melihat kerabat yang masih hidup, maksudnya kerabat yang meninggal dunia, peta,
melihat kerabat yang masih hidup itu suka berbuat kejahatan, suka melakukan hal yang buruk. Bisa saja walaupun dia melakukan kebajikan dan dilimpahkan jasa kebajikannya, dia tidak akan begitu berbahagia. Apalagi melihat bahwa yang dilimpahkan jasanya itu berasal dari hasil yang tidak baik. Nah, sehingga petanya pun juga bisa tidak ikut berbahagia. Tapi beda kalau kita melihat orang yang baik, kemudian dia datang ke biara berdana, oh kita semakin bahagia. Nah, demikian pula peta ini juga sama. Ketika melihat keluarga kerabatnya itu melakukan hal yang terbaik dalam kemoralannya, mereka suka mungkin meditasi dan sebagainya. Kemudian mereka melakukan kebajikan, mengatasnamakan dia yang sudah terlahir di alam peta, dan itu membuat orang atau peta tersebut bahagia. Dan tidak hanya peta, termasuk sebenarnya patidana di sini juga bisa dilimpahkan kepada makhluk-makhluk lain, termasuk terutama adalah makhluk para dewa, yang kita ya setiap kali kita kebaktian kan kita membacakan etawata, itu kan sebenarnya patidana juga, mengharapkan semoga makhluk lain pun para dewa juga ikut berbahagia. Itu patidana. Dan itu juga bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Walaupun dampak dari kebahagiaan terhadap para dewa ini tidak katakan semaksimal ketika itu diperoleh oleh seorang peta yang memang ketika batin peta tersebut ikut berbahagia bisa mengantar mereka untuk mendapatkan kelahiran yang lebih baik. Tapi kalau para dewa kan tidak, tapi ikut berbahagia juga ketika manusianya melakukan kebajikan, kemudian meminta mereka juga untuk turut berbahagia, bisa bahagia juga. Nah, sehingga di sini ya seseorang harus ketika melakukan patidana, dia sendiri juga harus memperbaiki kemoralannya, mempraktikkan dhamma dengan baik. Ya, kalau memang ada orang-orang yang ideal untuk dijadikan sebagai ladang kebajikan, juga baik. Ya, walaupun tidak arahat, ya kalaupun orang tersebut ya punya kemoralan yang baik, itu sudah sangat baik. Dan juga kebajikan yang dilakukan juga sesuai. Nah, kemudian apa manfaat dari patidana? Ya banyak sekali. Manfaat kepada makhluk peta dan terutama kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri adalah karena kita melakukan kebajikan, lagi-lagi kita akan mendapatkan buah dari kebajikan tersebut. Karena dalam patidana kan kita tidak serta-merta melakukan patidana, tapi harus diawali dengan kebajikan. Maka kebajikan yang kita lakukan itulah yang sebenarnya menjadi hal yang nantinya akan kembali kepada kita. Belum lagi ketika kita melakukan patidana, setelah melakukan kebajikan, kita kemudian melimpahkan jasanya. Kalau kita melakukannya dengan pikiran yang ikhlas, pikiran yang tulus, dengan penuh cinta kasih sayang, itu juga menjadi satu kebajikan baru juga. Untuk kita juga yang itu semua sesuai dengan hukum karma akan kembali kepada kita. Oleh sebab itu, manfaatnya tentunya adalah bahwa itu kebajikan, ketika itu diulang-ulang, maka kebajikan semakin bertambah, dan hasil dari kebajikan yang semakin bertambah, kebahagiaan juga akan semakin bertambah. Nah, itu adalah manfaat dari kita melakukan patidana. Ya, saya kira demikian. Bante, Ya. izin bertanya Bante. Ya. Oke, silakan. Selamat sore Bante, Tita Ya, baik. mohon izin bertanya. Ya. Bante, di dalam tabel 31 alam di situ tertulis sampai jana keempat. Tapi kadang-kadang orang ada menyebut jana kelima, 6, 7, 8, mungkin dia ada nama lain atau apa penjelasannya, sehingga kita melihatnya kalau di tabel hanya sampai jana keempat. Lalu yang kedua, beberapa perdebatan juga diskusi membahas bahwa Sang Buddha mengatakan ada 3 alam rendah, artinya di situ tidak ada alam asura yang disebutkan. Namun di tabel itu juga muncul asura. Nah, mungkin ada penjelasan sehingga ada 2 pendapat. Yang satu berpendapat bahwa hanya 30 semestinya karena itu asura tidak ada disebutkan. Terima kasih Bante. Ya. Dalam 31 alam kehidupan itu ada arupa jana. Ada arupa jana. Tapi disebut sebagai winyanan canayatana. Kemudian pertama adalah akasan canayatana, winyanan canayatana, kemudian akin canayatana, dan dewasanya nasanya yatana. Jadi ada 4 alam arupa Brahma. Yang itu adalah tadi
Jadi ini adalah arupa jana. Jadi kalau kita bicara winyanan canayatana, akasan canayatana, akin canayatana, dan juga yaitu newa sanyana sanyatana itu adalah arupa jana dan itu adalah arupa Brahma. Jadi dalam proses itu ada dalam jumlah itu ada 4 alam arupa Brahma yang muncul dari arupa jana yang tadi. Ada di situ. Kemudian berkenaan dengan yaitu Asura, memang jarang sekali sih istilah Asura sebagai alam Asura itu disampaikan. Ada alam Asura itu disampaikan di dalam kitab ulasan yaitu Ratana Sutta. Jadi kalau di Ratana Sutta itu kan ada bahwa seorang Sotapana itu sudah terbebas dari 4 alam rendah. 1 hapaihi cak vipamuto. Jadi vipamuto terbebaskan. 1 hapaihi 1 4 apaya ehi dari 4 alam rendah. Kemudian ketika kita korek di dalam kitab ulasan, yaitu adalah alam neraka, alam binatang, alam asura, dan alam peta. Ada 4 alam rendah. Dan itu memang jarang sekali sih, makanya itu menjadi sebuah perdebatan alam asura itu ada atau tidak gitu kan. Tapi ada juga memang asura yang memang itu adalah sebenarnya bukan sebagai alam tersendiri, tetapi mengacu kepada dewa yang suka berperang. Jadi ada asura yang sebenarnya adalah dewa yang suka berperang. Jadi asura itu dikata A dan Sura. Sura itu adalah dewa sebenarnya, A itu bukan dewa. A itu bukan. Jadi asura itu adalah bukan dewa. Jadi ada makhluk-makhluk yang disebut asura, itu bukan dewa. Yang kepala asura ini yang suka berperang dengan Dewa Saka dari alam Tawatingsa itu adalah Wepaciti. Nah, itu asura Wepaciti. Nah, kemudian ada asura yang juga mempunyai tubuh yang sangat besar yang disebut sebagai Rahu. Nah, Rahu itu juga asura. Dan mereka adalah dewa, sebenarnya dewa tetapi yang suka berperang. Nah, disebut sebagai asura. Tapi ada juga asura yang memang terindikasi itu sebagai alam yang walaupun tidak disebutkan di dalam katakan Tipitaka secara mengacu langsung pada alam asura seperti yang tadi di kitab komentar Ratana Sutta, tapi di dalam khotbah namanya Padika Sutta Diga Nikaya itu ada seorang pertapa yang dia itu ingin berdebat menentang Sang Buddha, tapi dia akhirnya tidak berani bertemu dengan Sang Buddha, dan akhirnya dia juga meninggal. Dan ketika dia meninggal itu terlahir di antara asura, namanya Kalanjika asura. Nah, ini seakan-akan itu adalah asura dalam konteks alam, tapi tidak disebutkan di sana. Maka memang itu menjadi perdebatan sampai sekarang. Apakah asura itu adalah alam, atau asura itu sebenarnya hanya sekedar mereka makhluk-makhluk yang rendah, makhluk-makhluk yang walaupun itu dewa tetapi punya pikiran yang buruk, suka berperang, maka disebut sebagai asura. Nah, itu memang demikian. Oleh sebab itu memang ini masih menjadi satu perdebatan. Tetapi kalau kita melihat dari terutama kitab ulasan Ratana Sutta, memang ada alam asura. Tapi tidak disebutkan secara detail alam asura itu seperti apa. Terima kasih. Itu memang sih. Izin bertanya Bante. Iya, baik. Bante, teman saya sering mengatakan ketika kita mau melakukan suatu perbuatan baik, itu kita harus memiliki sebuah pupukan daripada karma baik itu sendiri terlebih dahulu. Nah, ketika sampai di sini, sering mendengar Bante Dhammajato beberapa kali bilang, ketika kita menjadi seorang biku itu harus memiliki ube kata punyata, betul ya Bante? Benar itu kata-kata? Iya. Kata punyata yang cukup terlebih dahulu, baru bisa menjadi seorang biku. Nah, pertanyaannya adalah, jadi sebenarnya konsepnya gimana Bante? Itu menerima atau melakukan Bante?
Jadi kan Iya. kalau dari konsep itu kayaknya seolah-olah kita menerima juga, melakukan juga, Bante. Iya sih, ya dua, memang dua hal. Makanya kan tadi ada karma lampau, tetapi juga ada karma sekarang yang menjadi upatambaka karma. Jadi artinya memang betul bahwasanya untuk bisa mempraktikkan kehidupan biku tidak mudah sebenarnya. Saya pernah suatu kali itu tinggal di hutan. Nah, di sana itu setiap malam itu guru meditasinya itu selalu mengatakan bahwa kita itu sudah mempraktikkan meditasi seperti ini bersama-sama menjadi seorang pertapa itu bukan hanya kelahiran sekarang saja, tapi kelahiran-kelahiran yang lampau kita juga pernah bersama-sama. Karena sesuatu yang besar seperti ini, yang signifikan seperti ini, tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Pasti ada ya tadi timbunan karma baik yang lampau. Jadi publik kata bunyata. Jadi kebajikan yang dilakukan di masa lampau itu ada. Makanya betul sekali bahwasanya apa yang terjadi sekarang itu juga salah satunya dari perbuatan yang lampau. Tetapi harus diingat, perbuatan sekarang pun juga mempengaruhi juga. Artinya kalau punya lampau sudah baik, kalau sekarang itu tidak ada usaha, tidak ada daya untuk berjuang, ya itu tidak akan muncul. Maka perbuatan yang sekarang ini pun juga menjadi pemicu, menjadi upatambaka, menjadi pendorong, penyokong agar yang baik-baik yang lampu itu akan berbuah lagi. Oleh sebab itu, memang sifatnya menerima buah karma, tetapi juga dipicu dengan perbuatan sekarang juga. Ya seperti misalnya ya para awusu kan tentunya sebelum menjadi biku kan sudah ada niat. Oh, ini nanti tanggal sekian akan ada upasambata. Oke lah, saya mau jadi biku lah. Kemudian niat tersebut dikembangkan sampai minta izin kepada keluarga, kepada istri, kepada orang tua untuk bisa menjadi biku. Kan pastinya begitu. Itu semua adalah niat yang baik. Itu semua adalah karma juga. Yang kemudian menyokong kondisi untuk sekarang bisa menjadi seorang biku. Maka ada karma yang lampau yang memang itu memberikan buah, tetapi itu akan kemudian terpicu, terdorong oleh perbuatan yang sekarang juga. Maka upatambaka karma inilah juga yang penting sekali untuk kita munculkan supaya yang baik-baik juga bisa muncul. Jadi memang demikian. Iya. Ya, ada yang lain atau bagaimana? Ngomong terakhir. Sudah cukup? Cukup, Bante. Ya, Cukup ya? terima kasih. Bante, mungkin satu lagi, Bante. Ini pertanyaan ketinggalan, Bante, sebenarnya. Oh iya, baik ya. Daripada nanti ragu-ragu ya. Nanti terbawa tidur nanti. Bante, tadi yang tadi siang, Bante, topiknya yang pikiran benar, Bante. Pikiran benar tadi kan kalau kita mencari-cari itu nggak bagus gitu, Bante ya, mencari-cari kehidupan lampau gitu ya, Bante ya. Nah, itu berarti bukan pikiran yang benar tadi Bante mengatakan. Tapi kalau mencari-cari kehidupan lampaunya itu untuk obat gitu, Bante, itu gimana, Bante? Misalkan Ya. Regresi gitu, Bante, sebutlah regresi. Karena kasusnya mungkin ini orang selalu berkelahi sama orang tuanya gitu. Dia mau tahu kok kenapa ini selalu berkelahi sama mamanya gitu. Itu gimana, Bante? Iya. Ya, Sang Buddha menyampaikan bahwa ketika kita berpikir-pikir tentang yang lampau, tentang dulu saya siapa, itu walaupun seakan-akan itu baik, ya seakan-akan itu baik. Apalagi tadi dengan alasan kenapa kok saya sering bertengkar dengan ibu saya gitu kan. Seakan-akan itu baik untuk mencari solusi, tetapi harus diingat, ketika berpikir-pikir demikian, persepsi, gagasan, ide bahwa ada aku yang mengembara itu akan muncul di sana. Itu yang kemudian sambil menyampaikan itu termasuk ayuniso manasikara, perhatian yang tidak bijak.
Nah, itu disampaikan di dalam khutbah kedua dari Majjhima Nikaya, Sabha Sawasuta. Nah, dari berpikir-pikir tentang yang lampau, tentang keberadaan diri, dulu saya siapa, saya bagaimana, itu membawa kepada persepsi bahwa ada aku. Itulah yang menjadi bahaya sebenarnya. Walaupun dalam konteks tertentu, misalnya seperti tadi, itu menjadi salah satu cara untuk mendapatkan solusi. Kenapa kok saya sering bertengkar? Tapi itu pun juga bahaya juga. Kadang-kadang ketika kemudian diregresi, kemudian diketahui atau mungkin dari yang meregresi kemudian mengatakan, oh kamu itu ketika diregresi mengatakan dulu pernah menjadi musuh. Kemudian membenarkan, oh iya berarti memang wajar saja kalau sekarang saya itu selalu bermusuhan dengan ibu saya, dulu sudah menjadi musuh, kemudian menjadi malahan. Karena ada kasus yang sebaliknya, ada kasus yang saya pernah mendengar. Jadi ada seseorang yang selingkuh gitu ya. Jadi mereka sudah punya suami, sudah punya istri, mereka selingkuh. Kemudian dilihat masa lampaunya itu katakan. Ternyata dikatakan, oh iya, karena dulu itu kalian sudah pernah jadi suami dan istri, makanya sekarang kembali lagi. Bukannya malahan dari kasus itu kemudian mereka berpisah, tambah selingkuh malahan, membenarkan. Ya pantesan, wong dulu kan kita sudah pernah bersama, makanya kita kembali lagi. Ya itu jadi salah arah. Jadi pernah kejadian begitu, itu saya pernah mendengar. Makanya kenapa ya kita lebih kepada sekarang. Kalau kita memahami Dhamma, kok kenapa kita itu selalu bertengkar dengan orang tua, dengan siapapun? Ya karena pikiran kita yang tidak kita jaga. Bukan karena masalah yang lampau, tetapi lebih kepada sekarang saja. Yang lampau diketahui atau tidak kan itu sudah lampau, sudah lewat. Tapi yang sekarang jelas, karena kita mudah tersinggung, kita tidak mau menerima, kita masih dikuasai oleh kebencian, maka kemarahan, pertengkaran itu terjadi. Atau kalau kita bisa menelusuri lagi, kan pernah ini ada satu pertanyaan dari Dewa Saga. Kami itu para dewa, para manusia itu inginnya hidup harmoni, tidak mau bertengkar, tidak mau konflik. Tapi kok kenapa? Pertengkaran masih ada, konflik masih ada. Apa penyebabnya? Sang Buddha mengatakan itu disebabkan karena Isa Macarya, iri hati dan kekikiran. Karena ada iri terhadap kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain, maka muncul pertengkaran. Karena ada kekikiran, tidak mau berbagi ke yang lain, maka muncul pertengkaran. Kemudian apa? Iri hati dan macarya dan kekikiran itu bisa muncul karena masih ada suka dan tidak suka, piya abiya. Karena kita memunculkan pikiran suka dan tidak suka, maka muncul iri hati. Lalu kemudian yang kita sukai ternyata tidak kita miliki tapi dimiliki oleh orang lain, iri hati muncul. Ketika yang kita sukai muncul pada diri kita, maka kita menjadi kikir. Kemudian ketika yang tidak disukai ternyata datang kepada kita, itu datang kepada kita, maka muncullah di sana katakan kebencian. Dan akan terus demikian, suka dan tidak suka. Jadi kemudian suka dan tidak suka itu muncul dari mana? Oh, dari itu pikiran yang berkembang biak. Karena pikirannya berkembang biak itulah kemudian muncul suka dan tidak suka. Nah, kalau kita bisa melihat dari sisi Dhamma, ya itulah yang menjadi penyebabnya. Jadi alih-alih kita itu melihat kehidupan yang lampau, membenarkan, apalagi membenarkan kehidupan yang lampau, ya memang kita juga tahu bahwa kehidupan yang lampau juga punya pengaruh. Tapi kalau kita kemudian membenarkan kehidupan yang lampau, kemudian kita semakin menjadi-jadi, bukannya malah merepotkan. Nah, itu yang harus kita pahami juga untuk hal ini. Apakah bisa terjadi kemungkinan atta kita di kehidupan lampau malah jadi terbawa ke kehidupan kita yang sekarang, Bante? Setelah kecenderungannya lampau terbawa dalam kehidupan sekarang. Kalau atta sebenarnya tidak ada, cuman persepsi adanya atta itu yang ada. Atta itu tidak ada, atma itu tidak ada, tetapi persepsi bahwa kita punya atta itu yang kita kembangkan, kita ciptakan. Termasuk ketika kita berpikir-pikir yang lampau, kita menciptakan persepsi bahwa ada atta di masa yang lampau. Dan ada atta yang sekarang, ada atta yang tidak berubah. Oh, dulu pernah
pernah bertengkar maka sekarang wajar saya bertengkar gitu. Ya, Baik, baik Bante. Terima iya. kasih Bante. Baik, baik, baik.